kegiatan inti. Kegiatan inti. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Nah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman yang baru gabung, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru. Cek videonya sebelumnya juga, barangkali ada informasi yang bermanfaat. Karena hampir setiap hari ada 2-3 video berkaitan dengan informasi program PPG guru tertentu. Nah, di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan PPG piloting tahap kedua. Karena kurang lebih sisa 6 hari lagi ya. 6 hari lagi teman-teman semua itu bakal mengupload berkas UKP PPG, terutama berkaitan dengan UKIN ya, uji kinerja. Terutama yaitu video pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Nah, bagaimana teman-teman, sudah melaksanakan atau sudah daftar UKP PPG di di PMM-nya? Atau masih belum terbit NIM-nya? Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya, seberapa banyak yang belum terbit NIM. Kemudian bagaimana dengan tryout-nya? Apakah sudah dapat hasil maksimal ya? Dan alhamdulillah dari tim kita juga ini sudah membuatkan kunci jawaban. Ini prodi PGSD ya teman-teman. Ternyata untuk yang PPG ini dia per prodi. Jadi setiap prodi meskipun modulnya sama ya, itu umum misalnya ya, itu soal-soalnya agak sedikit berbeda. Tapi pada prinsipnya kalau yang secara umum itu sama teman-teman ya. Tapi kalau soal yang menjurus itu biasanya agak sedikit berbeda. Nah, maka dari itu teman-teman silahkan pelajari secara mandiri untuk tryoutnya di PMM-nya masing-masing. Karena kita dapat bocoran sebagian besar soalnya itu hampir mirip dengan yang ada di tryout ya. Ini lagi dibuat pembahasan dan pembahasannya sudah selesai ya teman-teman. Nanti kita akan input ke kelas ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Amin. Oke, di sini kita akan membahas 3 hal ya berkaitan dengan UKP PPG ini. Penting banget ya teman-teman ya, jadi simak informasinya sampai habis. Yang pertama, berkaitan dengan teman-teman yang pada saat ini NIM PPG-nya belum terbit dari LPTK atau belum ada lah ya, masih ada tanda merah atau belum memenuhi persyaratan. Jadi berdasarkan informasi dari banyak LPTK memang seperti itu ya teman-teman. Dari Kemdikbudnya, dari Diktinya sendiri itu setiap hari itu melakukan proses validasi dan penginputan untuk NIM atau nomor induk mahasiswa PPG ini. Jadi kalau misalnya ada keterangan tidak bisa mendaftar karena tidak memenuhi persyaratan NIM belum terbit, teman-teman gak perlu khawatir karena ini masih ada 6 hari. Mudah-mudahan dalam 6 hari semua pekerjaan atau semua peserta LPTK yang diajukan untuk PPG ini divalidasi ya teman-teman. Nah, kalau sudah divalidasi atau sudah sinkron datanya atau sudah diperbaharui datanya ya, nanti teman-teman semua bakal dapat tampilan seperti ini. Nah, di sini ada UKP PPG guru tertentu tahap 2 gelombang 2 tahun 2024. Sebenarnya ini video-video sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Kemudian jangan lupa langsung nanti ikuti ujian saja di sini. Ya, langsung ikuti ujian seperti ini. Nah, kamu ada keterangan seperti ini, kamu yakin ingin mengikuti ujian, klik ya simpan. Ya, teman-temannya ada keterangan berkaitan dengan jadwal ujian pengetahuan, kemudian jadwal ujian kinerja. Oke. Nah, untuk jadwal ujian pengetahuan sendiri ini belum disampaikan dan belum ada jadwalnya juga. Sedangkan untuk jadwal ujian kinerja, teman-teman harus sangat-sangat bisa melihat tanggalnya ini, yaitu 11 Oktober sampai 15 Oktober. Artinya hanya kita diberikan waktu kurang lebih 5 hari saja, 6 hari ya hitungannya, 11, 12, 13, 14, 5 hari saja untuk mengupload berkas kita ya. Jadi teman-teman sekali lagi persiapkan berkasnya dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi untuk yang PPG piloting tahap kedua nih ya, dari Bu Nunung sendiri menyampaikan ya bahwasanya untuk pelaksanaan periode unggah dokumen yaitu 11 sampai 15 Oktober. Catat atau simpan atau tempel di kamar kerjanya masing-masing ya teman-teman. Kemudian yang kedua, nah
Jangan lupa, maksudnya jauh-jauh hari untuk proses mengupload di Google Drive-nya berkaitan dengan perangkat pembelajaran, video utuh maupun video edit ya. Nah, ini jauh-jauh hari karena ada proses loading sendiri di sistem yang ada di Google Drive. Jadi karena kapasitasnya yang lumayan besar video full itu, jadi agak sedikit lama. Jadi kalau awal-awal itu teman-teman videonya nggak bakal bisa dibuka di Google Drive itu sendiri. Nah, apakah bisa menggunakan Google Drive selain Google Drive ID belajar? Nah, jawabannya boleh. Jadi untuk mengupload perangkat pembelajaran, video utuh maupun video edit ini boleh menggunakan email selain akun belajarnya. Akan tetapi saran kami teman-teman bisa gunakan akun belajar ID karena kapasitas yang disediakan oleh untuk belajar ID di sini teman-teman bisa lihat untuk guru sendiri itu ada 100 GB ya. Sangat-sangat panjang, sangat-sangat besar kapasitasnya sehingga bisa menampung video-video yang begitu panjang seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, dalam penulisan juga harus diperhatikan biar nanti bisa terbaca sama si penilai. Yaitu yang pertama teman-teman sesuaikan saja dengan regulasi yang berlaku. Contohnya seperti ini. Contoh ini perangkat pembelajaran. Ini ada katanya perangkat pembelajaran, kemudian jangan lupa underscore, kemudian jangan lupa namanya, kemudian jangan lupa underscore, kemudian jangan lupa NIM-nya. Oke, Bang, NIM saya belum terbit. Nggak apa-apa, tunggu sampai terbit ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu ada dua. Ini yang pertama yaitu video utuh, dan yang kedua adalah video edit. Bang, video utuh saya kurang 1 menit Bang. Gimana? Kalau saran saya diulang daripada teman-teman nanti gelisah, takut tidak mendapat nilai yang terbaik. Karena memang di regulasi yang dikeluarkan oleh Dikti itu ya dari Kemdikbud PPG ya teman-temannya itu harus 2 JP ya. Jadi teman-teman mau nggak mau kita ikuti aja aturan yang berlaku. Mau kurang 2 menit, 1 menit, 30 detik, kalau bisa dicukupkan. Kalau misalnya di SD itu kan 35, berarti setidaknya 70 menit ya teman-teman ya. 70 menit semua dari awal doa sampai di akhir nanti, misal kalau ada teman-teman penutupan ataupun doa lagi. Full satu pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan SMP dan SMA? Disesuaikan saja. Misalnya kalau 1 jam pembelajaran itu 40 menit ya setidaknya harus teman-teman 80 menit untuk melakukan perekaman video. Oke? Jadi tidak ada was-was lagi di dalam hatinya apakah video saya ini benar atau tidak. Jadi kita ikuti saja regulasinya. Jangan lupa untuk nama video utuh ini ada keterangan video utuh underscore Duha Saprijal misalnya ya underscore kemudian NIM-nya. Begitu juga dengan video edit. Video edit teman-teman dikasih rentang waktu, maksudnya untuk pengeditan itu adalah 20 menit sampai 30 menit ya. Jadi dari yang setengahnya lah ya, maksudnya dari yang misalnya di 70 menit atau 80 menit itu diubah lagi menjadi 20 sampai 30 menit. Nah, di dalam video edit ini apa saja yang harus teman-teman masukkan? Yang pertama intinya saja. Nanti kan akan ada ini sesuai dengan aturan ya, teman-teman. Yang pertama, kalau bisa teman-teman kasih keterangan video editnya berkaitan dengan pembukaan. Nah, pembukaan. Kemudian yang kedua setelah pembukaan adalah kegiatan inti. Kegiatan inti. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Nah, sebenarnya 3 komponen ini sudah memenuhi persyaratan dari video edit yang diminta ya sama pihak PPG, dalam hal ini LPTK. Tapi memang ada beberapa LPTK yang harus ya, biasanya ada pembukaan dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar LPTK dan regulasi juga dari Kemdikbud ya tidak perlu pakai pembukaan dan lain sebagainya. Cukup video yang utuh ini, video yang nomor 1 ini teman-teman edit ya berdasarkan yang satu full, kemudian nanti tinggal dikasih kata-kata aja. Misalnya bagian ini adalah bagian pembukaan, bagian ini adalah bagian kegiatan inti, bagian ini adalah bagian penutup. Nah, misalnya kalau pada saat kerja kelompok, guru mengawasi atau membimbing kerja kelompok, teman-teman kasih keterangan guru sedang melakukan bimbingan kerja kelompok kalau misalnya berkelompok, atau misalnya
guru sedang menjelaskan materi revolusi bumi atau gerhana bulan dan sebagainya, atau fungsi organ reproduksi pada manusia. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi dikasih keterangan-keterangan, tapi jangan terlalu banyak juga ya, teman-teman ya, biar nanti pengujinya fokus. Nah, kemudian itu yang penting ya. Jadi silahkan diikuti. Kemudian ini juga yang tak kalah pentingnya adalah teman-teman harus men-setting untuk 3 file ini ya. 3 file ini itu bisa dapat diakses oleh semua orang. Bagaimana caranya? Ya, jadi 3 file ini harus bisa diakses oleh semua orang. Caranya sangat mudah ya, teman-teman. Tapi kalau di PPG piloting tahap 1 itu banyak sekali yang lupa atau tidak tahu. Kita juga masih tapi berdasarkan informasi itu banyak banget sehingga direvisi dan lain sebagainya, karena memang tim penguji nggak bisa melihat hasil karya dari teman-teman sekalian. Nah, kalau bisa nanti dibuat folder sendiri seperti ini, tinggal new folder saja. Tapi yang di everyone yang itu, maksudnya yang dapat diakses itu bukan foldernya, tapi filenya langsung, karena nanti link yang bakal kita upload itu adalah link filenya ya. Contoh seperti ini. Ini perangkat pembelajaran, teman-teman klik kanan saja, klik kanan seperti ini. Nah, maka akan ada muncul share di sini. Oke. Nah, muncul ada lagi share, kemudian copy link. Teman-teman langsung saja klik share di sini. Share, kemudian maka akan ada pilihan seperti berikut ya. Nah, teman-teman fokus aja ke general access. Nah, di sini kan kalau kita menggunakan akun Belajar ID, dia bakal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD, SMP, dan SMA, SMK. Nah, kemudian kalau yang viewernya cukup viewer saja ya, nggak perlu diganti. Yang perlu teman-teman ganti adalah khusus yang bagian ini saya, yang ada tanda segitiga ke bawah, klik saja 1 kali seperti ini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Defaultnya adalah dia bakal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Tapi ada juga yang kalau menggunakan email yang dari Google itu bakal restrict ya, maksudnya pribadi, privat ya. Nah, maka ini harus teman-teman ubah menjadi anyone with the link. Klik saja seperti ini ya. Maka akan proses loading. Nah, akses update. Kemudian nanti tinggal di copy link saja dan kita masukkan ke aplikasi Ukinnya. Contohnya bagaimana? Nanti ya, teman-teman ya. Karena pada saat ini aplikasi Ukin belum bisa diakses, belum tanggalnya, belum waktunya, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian begitu juga dengan video utuh dan video edit. Sama, klik kanan, kemudian nanti share, kemudian share lagi seperti ini. Kemudian kementerian ini diubah, kemudian jadi anyone with the link. Kemudian tinggal di down ya. Begitu juga berikutnya seperti ini juga ya. Share. Kemudian ini diubah menjadi anyone with the link. Karena defaultnya nggak bakal seperti itu. Kemudian klik down. Nah, nanti tinggal kita copy link aja kalau misalnya aplikasi Ukinnya sudah terbuka. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sederhana tapi memiliki dampak yang begitu besar terhadap keberhasilan Ukin dari teman-teman sekalian. Oke? Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Sekali lagi ya, teman-teman yang mau belajar latihan soal, kemudian tryout, kita ada kelas ide ya namanya, teman-teman. Nah, ini kelasnya ya, ini kelasnya kita zoom saja. Nah, ini kelasnya ya. PPG Daljab ini bisa memperkaya pengetahuan dari teman-teman sekalian, khususnya yang kalau di piloting tahap kedua fokus ke latihan soal dan tryout aja. Nah, ini ada pada saat ini di update 50 ya, UKP PPG. Teman-teman cek saja, langsung ada pembahasannya juga, kunci jawabannya juga, kemudian ada tryoutnya juga ya, teman-teman. Kemudian khusus untuk kunci jawaban tryout di PMM akan kita update secepatnya ya. Mungkin nanti bakal ada kelas lagi buat teman-teman sekalian, tapi ya ini khusus per prodi, jadi bisa lebih fokus teman-teman. Dan ini untuk pengetahuan umum. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Teman-teman bisa langsung ketikkan di Google, itu adalah kelas ide seperti ini, tanpa spasi ya, kelas ide tanpa spasi. Nah, klik saja di atas tampilan seperti ini karena bakal muncul di tampilan yang pertama ya. Karena ya
lumayan juga membernya sekarang, sangat-sangat banyak teman-teman ya. Alhamdulillah kurang lebih di atas 5 ribuan. Kemudian di sini teman-teman tinggal daftar saja ya, tinggal daftar, kemudian isikan nama, email, password dan konfirmasi password, nanti tinggal klik daftar saja. Kalau sudah, teman-teman klik masuk sekarang. Oke. Dan di sini kita ada event juga teman-teman yang bagi teman-teman yang membeli kelas ini, alhamdulillah ada event umroh. Jadi nanti bakal diundi di tahun depan dan umroh ini gratis buat teman-teman bagi pemenangnya. Ada juga laptop ya, ada juga laptop. Kemudian juga ada uang tunai yang kita bagikan. Nah ini ya. Nah untuk informasi-informasi campaign seperti ini, teman-teman bisa langsung follow saja Instagramnya ini. Nah oke, follow aja Instagramnya ini. Alhamdulillah yang kemarin kita event 1 juta ini udah diumumkan kemarin ya teman-teman. Jadi nanti bakal ada event lagi untuk merchandise ya teman-teman ya. Ada tumbler, ada buku, ada pulpen. Contohnya seperti ini. Nah jadi ini nanti juga bakal kita ikut campaign kan, giveaway ya teman-teman ya, bagi yang beruntung. Nih di dalam kardus sebelum dibongkar. Dan ini bakal kita bertahap pelaksanaannya. Nih ada tumbler, ada pulpen, ada buku ya, dan ini eksklusif ya, kemasannya sangat-sangat eksklusif. Mudah-mudahan nanti teman-teman rezeki ya. Kemudian juga yang sudah beli kelas jangan lupa ya, langsung saja link isi https://.bit.ly/tumbuh bersama kelas ID. Nanti isi formnya, mudah-mudahan tahun depan bisa umroh bareng teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal ke menu kelas saya. Kalian di sini ada beli kelas, ke beli kelas yang ini ya, beli kelas. Kemudian ada kelas PPG Daljab 2024 guru tertentu. Nah ini lihat kelas saja. Maka di sini akan ada keterangan kelas ini mencangkup apa saja, dan ini berlaku seumur hidup dari teman-teman sekalian. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman ketikkan saja di sini PPG 2024, kemudian klik terapkan ya, karena nanti bakal dapat potongan. Jadi ini masih harga diskon banget ya teman-teman ya. Dari harga segini kita diskon segini, dapatlah harga segini. Dan ini masih bisa dapat murah lagi kalau teman-teman masukkan kode promo PPG 2024. Klik terapkan seperti ini dan langsung dapat potongan harga teman-teman ya. Nah nanti tinggal klik bayar saja seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bakal diarahkan langsung ke tampilan metode pembayaran. Bisa transfer bank, bisa wallet, bisa QR. Bagaimana kalau transfer bank? Nah teman-teman pilih banknya, Bank BJP, BNI, Permata Bank, BSI, Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya. Nah klik misalnya kalau BNI, klik BNI seperti ini. Silahkan transfer ke virtual account number yang ini. Kemudian kelas virtual account yang ini, nama virtual account yang ini. Kemudian nominal yang akan dibayarkan seperti ini. Nah gitu ya. Kalau misalnya wallet bagaimana? Tinggal klik bawa wallet yang mana. Astra Pay boleh, Dana, OVO, Shopee Pay, dan link aja. Kalau misalnya QR bagaimana? Tinggal di barcode aja. QR-nya otomatis nanti 2 sampai 3 detik itu kelasnya otomatis terbuka. Jadi tidak dikirim file. Nah, nanti kalau sudah terbuka dia di menu kelas saya di sini. Nah teman-teman lihat kelas, kemudian nanti bisa kerjakan latihannya. Latihannya seperti ini ya, latihan soal seperti ini. Nah misalnya contohnya ini bisa semua prodi ya teman-teman ya, bisa semua prodi untuk yang kelas ini. Nah latihan 47 misalnya kerjakan latihan seperti ini, tinggal kerjakan latihan. Kemudian teman-teman bisa kita lihat. Nah ini kita sembarang aja deh ya. Mudah-mudahan nanti ada yang benar, kemudian ada yang salah juga. Nggak apa-apa ya, kita kumpulkan saja seperti ini. Kita lihat apakah ada pembahasan atau tidak, apakah ada kunci jawabannya atau tidak. Nah kita lihat hasil saja seperti ini. Dan ini bisa dilakukan secara berulang-ulang sampai teman-teman paham dan mengerti. Nah meskipun sembarang kita dapat 3 yang benar ya. Nah misalnya nomor 1, kalau teman-teman jawabannya benar, maka akan ada keterangan seperti ini, jawaban kamu benar. Kemudian di sini ada pembahasannya yang sangat detail ya teman-teman ya. Kemudian kalau salah, misal nomor 3, jawabannya benar adalah C, tapi kita jawab A, maka akan ada keterangan jawaban kamu kurang tepat. Kemudian jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Nah ada keterangannya seperti itu ya teman-teman.
bisa langsung saja dieksekusi ya, langsung saja dieksekusi. Dan ini bisa dikerjakan secara terus-menerus, berulang-ulang. Begitu juga dengan tryout berserta dengan kunci jawabannya. Mungkin sampai di situ saya aja informasi yang dapat kami sampaikan. Sehat-sehat teman-teman dan mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai tes UTBK dan proses penguploadan videonya, syuting videonya diberikan kelancaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.